Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya ingin membahas tentang doa ya Bapak Ibu ya. Yaitu bagaimana berdoa dengan benar ya. Pengertian doa secara teologis adalah merupakan suatu komunikasi pribadi antara manusia dengan Allah Bapak Ibu ya. Di dalam pengertian teologisnya, doa bukan sekedar meminta, tetapi pengakuan akan ketergantungan kepada Allah. Ini yang utama ini Bapak Ibu ya. Ibadah di dalam bentuk pujian, syukur, dan penyembahan ini ya. Permohonan yang diselaraskan dengan kehendak Allah, persekutuan yang mempererat relasi antara manusia dengan Allah. Mazmur 6 ayat 62 ayat 9 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Lalu bagaimana sebenarnya fondasi doa yang benar itu ya, menurut ajaran dari Yesus? Yesus sendiri mengajarkan cara berdoa yang benar di dalam Matius 6 ayat 5-13, termasuk doa Bapa Kami yang menjadi model doa Kristen Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya motivasi doa yang benar itu? Pertama Bapak Ibu, hindari kepalsuan dan kemunafikan. Matius 6 ayat 5 berkata, jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan. Doa bukan untuk pamer rohani, tapi untuk mencari wajah Allah dengan tulus. Yang kedua Bapak Ibu, usahakan masuk di dalam suatu keheningan pribadi. Matius 6 ayat 6 mengatakan juga, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Doa sejati tumbuh dari hubungan pribadi dan intim, bukan formalitas belaka ya. Dan ini yang penting, jangan bertele-tele dan mengira banyak kata itu akan menggerakkan hati Tuhan. Matius 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia menginginkan hati yang jujur, bukan ritual panjang tanpa makna. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai doa Bapa Kami ya, struktur doa Kristen yang dikatakan seimbang ini. Matius 6 ayat 9-13. Doa ini mengandung komponen penting doa yang benar Bapak Ibu. Apa saja itu Bapak Ibu? Saya kutip ya, kata demi kata ya, kalimat demi kalimat. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini mengakui kekudusan Allah dan relasi dengan Bapa. Ini dasar iman kita datang sebagai anak, bukan sebagai budak. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu. Dan ini menyelaraskan kehendak pribadi dengan rencana ilahi. Ini bukan soal kehendak kita dikabulkan ya, tapi kita diubah untuk sejalan dengan kehendaknya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengakui ketergantungan kita setiap hari, kerendahan hati di dalam iman. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Doa tidak akan efektif bila hati itu tidak berdamai. Ini bisa Bapak Ibu baca di Markus 11 ayat 25 ya. Juga di Matius 5 ayat 23 dan 24. Pengampunan adalah syarat spiritual untuk supaya doa itu didengar. Yang terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dia memohon perlindungan rohani, menunjukkan kesadaran bahwa kita lemah
dan butuh penjagaan dari Allah. Nah, bagaimana sebenarnya sikap hati yang benar dalam doa itu? Ketiga, Bapak. Pertama, tentu saja harus rendah hati dan takut akan Tuhan. Yesaya 66 ayat 2b mengatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan remuk hati, dan yang gentar kepada firman-Ku. Yang kedua, berserah dan percaya. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Yang terakhir, Bapak Ibu, bersyukur di dalam segala hal. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak, Bapak Ibu, doa-doa yang tidak dikabulkan. Apa penyebabnya, Bapak Ibu? Ya. Pertama, ada dosa yang tidak dibereskan. Mazmur 6 ayat 6-18 mengatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Yang kedua, Bapak Ibu, motif yang salah, misalnya egois atau duniawi. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan juga, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, kurang iman, itu saja. Ibrani 4 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, apa sebenarnya makna iman di dalam doa itu? Doa adalah sebuah tindakan iman yang paling murni, Bapak Ibu, ya. Bukan sekedar meminta ini, melainkan berserah untuk mempercayai dan taat kepada Allah yang baik. Iman bukan menuntut Allah melakukan kehendak kita, tetapi yakin bahwa kehendaknya jauh lebih baik. Ini iman membuat kita bisa berkata, jadilah kehendakmu, bahkan saat doa belum terjawab seperti yang kita harapkan. Doa adalah tempat pengubahan hati, bukan hanya pengubahan keadaan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, ciri doa yang benar itu yang bagaimana? Tentu saja yang berdasarkan relasi dengan Bapa, ya, bukan rutinitas agama, tulus, pribadi, dan penuh iman, ya. Memuliakan Allah dan mencari kehendaknya, memohon dengan kerendahan hati dan pengampunan, ya. Berserah di dalam iman dan penuh ucapan syukur. Ini penting, ya. Selalu mengarah kepada Kristus sebagai pengantara. Ini kalau kita berdoa kepada Bapa. 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, antara kebutuhan dan keinginan, manakah yang patut kita mintakan di dalam doa kepada Tuhan? Apa bedanya dulu antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan atau needs merupakan hal-hal esensial yang diperlukan untuk hidup, Bapak Ibu, ya, dan untuk menjalankan kehendak Tuhan, misalnya makanan, kesehatan, pengampunan, damai sejahtera, dan yang lainnya. Sedangkan keinginan atau wants atau desire itu adalah hal-hal tambahan yang bisa baik atau netral, tergantung pada motif dan tujuan di baliknya.
misalnya kenyamanan, status, harta, impian pribadi, dan lain-lain. Nah, apa yang Alkitab ajarkan tentang ini, Bapak Ibu? Kita diajarkan untuk meminta kebutuhan itu dengan iman. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus sendiri mengajarkan agar kita itu meminta kebutuhan harian, bukan kemewahan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji mencukupkan yang kita perlukan, bukan semua yang kita inginkan. Kita boleh meminta keinginan, tetapi harus dengan hati yang tunduk, Bapak Ibu. Mazmur 17 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tidak melarang keinginan, Bapak Ibu, tapi keinginan itu harus lahir dari hati yang terlebih dahulu menginginkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi keinginan kita itu didorong oleh ego, iri, atau nafsu dunia, dan itu tidak berkenan di mata Allah. Jadi prinsip rohaninya, Bapak Ibu, mintalah apa yang memuliakan Tuhan. Doakan kebutuhan itu dengan keyakinan. Tuhan, Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Aku percaya Engkau sanggup mencukupkan. Doakan keinginan itu dengan ketundukan. Tuhan, jika keinginanku ini sesuai dengan kehendak-Mu, buka jalan. Tapi jika tidak, ajar aku untuk puas dalam Engkau. 1 Yohanes 5 ayat 14 itu mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita itu meminta sesuai menurut kehendak-Nya. Contoh praktis ya, untuk doa yang seimbang ini begini, Bapak Ibu, ya doa singkat saja ya. Bapa, aku memohon kebutuhan hidupku hari ini, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera ya. Aku juga memiliki keinginan dan impian, tapi aku tidak akan memaksakan kehendak. Biarlah hanya dengan memuliakan-Mu yang Kau izinkan semuanya terjadi. Ubahlah keinginanku agar selaras dengan hati-Mu. Jadi amanah ya, atau apa yang patut kita minta, Bapak Ibu. Jika kebutuhan, wajib dimintakan dengan iman dan syukur. Jika keinginan, boleh dimintakan jika selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan ego. Jika keinginan atau nafsu duniawi, tidak wajib dimintakan, akan ditolak jika motivasi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kebenaran imannya, Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik, kita tidak. Yesus berkata di Matius 7 ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan semua yang kita minta, tapi yang terbaik menurut Allah yang akan diberikan. Ini adalah sebuah doa praktis, Bapak Ibu, sebagai contoh untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan di dalam hidup. Bapa yang penuh kasih, aku datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka. Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidupku, dan Engkaulah yang mengetahui seluruh jalan hidupku, bahkan sebelum aku melangkah. Tuhan, aku mengakui bahwa
Tidak semua yang aku inginkan adalah hal yang benar atau baik di matamu. Karena itu aku mohon, berilah aku hati yang peka, agar aku dapat membedakan apa yang sungguh aku butuhkan dan apa yang hanyalah keinginan semata. Bila ada keinginan di dalam hatiku yang berasal dari kesombongan, ketidakpastian, atau iri hati, nyatakanlah dan bersihkanlah aku. Namun jika keinginanku lahir dari kerinduan yang murni dan dapat memuliakan namamu, maka bukalah jalan sesuai dengan waktu. Aku mempercayakan segala kebutuhan jasmani dan rohaniku ke dalam tanganmu. Berilah aku cukup untuk hari ini kekuatan, damai, pengampunan, dan perlindungan. Tapi lebih dari itu, Tuhan, berikan aku hati yang bisa berkata, seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu berkelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ajar aku hidup di dalam rasa cukup dan bersyukur atas setiap anugerah yang Kau berikan. Bahkan bila doaku belum Kau jawab seperti yang kuharapkan. Sebab aku percaya kehendak-Mu lebih indah dari rencanaku, dan waktu-Mu lebih sempurna daripada harapanku. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan berserah. Refleksi rohani harian ini Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu renungkan setiap hari untuk mengasah keimanan atau kedalaman iman kita di dalam doa. Apa yang aku anggap kebutuhan hari ini, apakah itu benar-benar kebutuhan rohani atau hanya keinginan dunia? Apakah aku rela jika Tuhan tidak mengabulkan keinginanku dan menggantinya dengan kehendak-Nya? Dalam hal apa aku merasa tidak puas? Apakah ada akar ketidakpercayaan yang tidak berasal dari Tuhan? Apakah aku bisa berkata cukup di dalam Tuhan bahkan saat aku kekurangan? Ayat refleksinya Filipi 4 ayat 11 dan 12 ini. Aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jangan berikan kepadamu kemiskinan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau keraguan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku sehari-hari. Bapak Ibu, ada sebuah pemetaan spiritual ya, untuk mengidentifikasi motivasi permohonan di dalam doa. Bapak Ibu bisa gunakan panduan ini saat Bapak Ibu berdoa untuk sesuatu yang spesifik. Apakah itu jodoh, pekerjaan, atau berkat materi, atau bahkan jawaban atas sebuah keputusan yang benar. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, tuliskan permintaan Bapak Ibu itu. Contohnya, saya sedang berdoa untuk meminta pekerjaan baru. Langkah kedua, evaluasi dasar motivasi dengan sebuah pertanyaan yang jujur. Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membongkar ukuran motivasi rohani dan emosional dari Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, mengapa saya benar-benar menginginkan hal ini? Apakah saya merasa tidak puas jika tidak memperolehnya? Apakah permintaan ini menyentuh kebutuhan dasar atau hanya keinginan tambahan? Apakah saya bisa bersyukur dan tetap tenang jika Tuhan tidak menjawab seperti yang saya mau? Jika Tuhan menjawab, apakah saya akan menggunakannya untuk memuliakan Dia atau untuk kesenangan dan kehormatan pribadi semata? Apakah permintaan ini bertentangan dengan firman Tuhan atau prinsip Alkitab? Apakah saya sudah berdoa mengarahkan kehendak saya kepada kehendak-Nya
Langkah yang ketiga, Bapak Ibu, mengidentifikasi ya semua kategori, semua jenis permintaan kita. Ya. Tandai permintaan kita disesuai dengan kategori berikut, Bapak Ibu. Kebutuhan jasmani, ya, hal-hal yang dasar untuk hidup, misalnya makanan, kesehatan, atau keamanan. Ya. Kebutuhan rohani, pengampunan, hikmat, damai sejahtera misalnya. Keinginan netral, ya, impian pribadi, kenyamanan, keinginan ambisius, tenaran, kekayaan, pengaruh sosial, dorongan egois, persaingan, iri hati, pembalasan, gaya hidup manusiawi. Ya, breakdown semuanya. Langkah yang keempat, bandingkan dengan firman Tuhan. Gunakan ayat-ayat ini untuk menguji hatimu. Misalnya, Yohanes 4 ayat 3. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau misalnya Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hati. Tanya hatimu, apakah aku meminta sesuatu yang Yesus juga akan minta Anda ia ada di dalam situasi seperti ini? Langkah yang kelima, Bapak Ibu, ya, sikap doa yang diperbarui. Ya. Setelah refleksi, ucapkan doa seperti ini. Tuhan, aku menyerahkan keinginanku dalam tangan-Mu. Ya. Bila ini sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya jadilah. Bila tidak, berikanlah aku hati yang tunduk dan sukacita di dalam jalan-jalan-Mu. Bentuklah aku, bukan hanya kabulkan permintaanku. Nah, hasil akhir mengarah ke hati yang murni. Doa yang benar bukan hanya menghasilkan jawabannya, tapi mengubah hati dan menyelaraskan kita dengan kehendak Bapa. Dengan alat pemetaan ini, Bapak Ibu akan lebih mengarahkan diri sendiri ke dalam terang Roh Kudus-Nya untuk belajar membedakan suara Tuhan dengan suara dorongan hati diri sendiri. Bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dan iman yang sehat. Lalu, mana yang benar, Bapak Ibu? Minta didoakan atau berdoa sendiri kepada Tuhan? Keduanya benar dan alkitabiah, ya. Tergantung pada konteks, motivasi hati dan iman yang menyertainya. Yang pertama, berdoa sendiri kepada Tuhan itu merupakan suatu hubungan pribadi, Bapak Ibu. Ini adalah dasar utama di dalam kehidupan rohani setiap orang percaya. Allah rindu setiap anak-anaknya datang langsung kepadanya di dalam doa. Matius 6 ayat 6. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Mengapa penting berdoa sendiri? Untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, menunjukkan iman pribadi. Tuhan ingin mendengar langsung dari hati kita, bukan hanya dari perantara, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya bergantung pada orang lain terus-menerus untuk mendoakanmu, ya. Allah ingin engkau berbicara langsung kepadanya. Tapi ada benarnya juga, ya. Minta didoakan sebagai dukungan di dalam tubuh Kristus. Alkitab juga sangat mendukung praktek saling mendoakan sebagai bagian dari kehidupan jemaat. Yakobus 5 ayat 16. Doakanlah seorang akan yang lain. Matius 18 ayat 19. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Mengapa boleh dan perlu minta didoakan? Saat lemah, kita butuh ditopang dalam doa. Menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa kita butuh pertolongan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16 katakan.
Jadi meminta dukungan doa itu bukan tanda kelemahan iman, tapi bagian dari kehidupan jemaat yang saling menopang, Bapak Ibu. Jadi yang mana yang lebih baik? Idealnya berdoa sendiri dengan dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. Minta didoakan saat kita membutuhkan dukungan rohani dari orang percaya lainnya. Yang perlu dihindari, mengandalkan orang lain secara berlebihan sampai tidak mau berdoa sendiri. Ya, tidak mau terbuka minta bantuan doa karena kesombongan atau gengsi. Ini yang harus dihindari. Ilustrasi singkatnya itu begini, Bapak Ibu ya. Seorang anak itu bisa langsung bicara kepada ayahnya, ya, berdoa sendiri. Tapi ketika dia sakit atau lemah, dia bisa minta kakaknya atau ibunya itu bicara mewakili dan bantu minta didoakan. Tapi bukan berarti dia kehilangan akses ke ayahnya. Hubungan tetap ada, hanya dibantu dan dikuatkan. Jadi doa pribadi itu adalah dasar. Doa bersama adalah penguatan. Tuhan mendengar keduanya. Yang penting, hati kita tulus dan percaya. Kalau kamu sedang bergumul, berdoalah sendiri, dan jangan ragu minta orang yang kamu percaya untuk mendoakanmu juga. Ini sebuah doa pribadi kepada Tuhan ya. Doa dari dirimu sendiri. Tuhan yang Maha Pengasih, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau tahu segala isi hatiku, pergumulanku, dan kelemahanku. Aku tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang peduli dan setia. Hari ini aku memohon pertolongan. Berikan aku kekuatan saat aku lemah, damai saat aku gelisah, dan terang saat jalanku terasa gelap. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi aku percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang aku pikirkan. Pulihkan aku, bimbing aku dan ajar aku untuk terus percaya, bahkan ketika jawaban belum datang. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menolakku saat aku datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Doa syafaat. Doa dari orang lain untukmu. Ini orang lain mendoakan kita, ini contohnya. Ya Bapa Surgawi, aku datang berdoa bagi saudaraku ini. Engkau tahu apa yang sedang dia alami. Mungkin dia sedang lelah, bingung, atau berjuang di dalam imannya. Bapa, jamalah hatinya. Berikan kekuatan baru. Tunjukkan jalan keluar dalam setiap pergumulan. Kiranya kasih-Mu melingkupi dia, dan Roh Kudus menghibur serta memimpin setiap langkahnya. Bila ada luka, sembuhkanlah. Bila ada ketakutan, gantilah dengan damai. Bila ada kebingungan, nyatakanlah kebenaran. Tuhan, aku percaya Engkau bekerja di dalam hidupnya. Aku serahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa pribadi untuk memohon kesembuhan, misalnya ya, contoh-contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ya Tuhan Yesus, tabib yang ilahi, aku datang kepadamu dengan tubuh yang lemah dan hati yang berharap. Aku percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, karena di dalam luka-lukamu ada kesembuhan. Engkau mengenal setiap sel di dalam tubuhku, setiap rasa sakit, setiap ketidaknyamanan, dan Engkau peduli. Aku mohon, ulurkan tangan-Mu dan pulihkan aku sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Sikirkan rasa takut dan kuatkan imanku untuk tetap percaya, bahkan ketika aku belum melihat hasilnya. Biarlah melalui proses ini, aku semakin dekat dengan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Aku serahkan tubuh dan jiwaku ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dan berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sebuah doa syafaat bagi orang yang membutuhkan kesembuhan ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh doa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kembangkan di dalam penafsiran dan pembumian
masing-masing ya. Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, aku datang berdoa bagi saudaraku yang sedang sakit. Engkau tahu segala yang dia alami, rasa sakitnya, ketakutan dan harapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku jamalah tubuhnya dan pulihkan dia dari sakit penyakitnya. Berikanlah kelegaan, kekuatan baru dan kesembuhan ilahi yang hanya Engkau yang bisa memberikan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa bekerja melampaui kemampuan dokter dan obat-obatan. Dan jika Engkau izinkan dia melalui masa pemulihan, biarlah iman dan pengharapannya tetap teguh. Tuhan, hadir dan sertailah dia di setiap prosesnya, dan kiranya damai sejahtera dari-Mu memenuhi hati dan pikirannya. Kami percaya bahwa Engkau baik pasti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua buat dirinya. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.